kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami masih bisa ada Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Hatiku Tuhan. Yes Tuhan. Bapa, Kau
persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan. Kita mempersembahkan hati kita. Kita akan mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang lain. Karena persembahan yang terbaik
menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan kehadiran Engkau. Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memberkati kami. Karena kami tahu Tuhan, Allah yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Allah yang disembah oleh Bapak Ishak, Allah yang disembah oleh Bapak Yakub. Biar pada hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau dalam kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Allah yang tidak pernah meninggalkan berkas perbuatan Engkau. Engkau selalu mengasihi dan memberkati kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk waktu yang indah ini, kami boleh mendengar kembali suara-Mu Tuhan. Kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar Engkau. Kami siap Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Bapak kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, amin. Salam semuanya ya. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, tentunya Allah selalu baik atas hidup kita, yang selalu memimpin kita untuk kita boleh berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan, dan juga rancangan-rancangan terindah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tahu tema di dalam bulan ini di mana kita diberitahukan bangkit bersama Tuhan. Bangkit bersama Tuhan tentunya ada tujuan yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Ya, Dia mau setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan boleh mengalami namanya kebangkitan bersama Tuhan. Bukan hanya dalam sisi kehidupan ekonomi, tapi dalam sisi rohani pun, terlebih lagi dalam sisi rohani ini ya, tentu kita lebih fokus lagi untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan mau atas hidup kita ya, di balik ya berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik kita akan sama-sama baca dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kita akan buka dalam perjanjian lama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ya, sudah dapat? Katakan amin. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sekali lagi sama-sama, yuk 2, 3. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, dalam kitab Yeremia kita tahu Yeremia di sini punya hikmat yang daripada Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Tuhan sendiri yang buat rancangan setiap jalan kehidupan manusia, sehingga ia berkata bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, bahwa manusia tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Ya, dan kita tahu di sini ada kata tentang menetapkan. Dalam kitab ya, pada saat kita baca, kita akan mendapatkan kata menetapkan. Ternyata di dalam ya penelitian yang ada di sana kata menetapkan ya, kita akan dapatkan bahasa aslinya dari kitab Ibrani kuno ya, berasal dari kata kun, tulisannya KHUN, kun ya, mempunyai arti 43. Maksudnya punya artinya banyak di sana ya. Sehingga salah satunya kita akan dapatkan di sini ya. Yang pertama, menetapkan artinya menunjukkan, mengarahkan, menentukan. Saya ulangi kembali, menetapkan artinya menunjukkan ya, mengarahkan dan menentukan. Ada 3 arti dalam bagian pertama ya, tentang kata menetapkan. Tadi kita lihat di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, aku tahu manusia tidak bisa ya menunjukkan jalannya, tidak bisa menetapkan langkahnya. Tidak ada kuasa di sana. Manusia itu sendiri bisa menentukan atau menetapkan langkahnya. Dan ternyata tentang menetapkan langkahnya kita dapatkan di sini, ternyata Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya keinginan di dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan, mengarahkan dan menentukan. Ya,
biar Bapak Ibu bisa mengalami apa sih yang seperti apa sih yang Tuhan arahkan, seperti apa sih yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, ya kesempatan saat ini saya izinkan saya cerita. Saya percaya ya ada saudara-saudara kita yang baru saja ya setelah menyelesaikan baru memasuki kehidupan yang baru, katakan Stefanus ya dengan Sela, puji Tuhan, ya Anto ya dengan Lydia Sari, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Dan juga ada yang lainnya selanjutnya. Next time pasti ada ya. Setiap pemuda-mudi punya rancangan atau rencana yang indah ya. Kasih dalam Tuhan, ada sedikit cerita di sini ya. Izinkan saya pulang kembali di mana Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu dia ya sepakat dengan saya, baru kita bagi tugas. Ya, dikatakan ya Pak Gembala katakan kamu yang ke sana, saya ada pelayanan. Artinya saya akan mengantar atau yang ya istilahnya kalau yang dulu sudah tahu membawa serah-serahan. Ya, betul Anto dengan Lydia Sari akan menyerahkan sesuatu di sana ya. Saya tiba di tempat di sana ya. Ternyata waktu di sana saya kondisikan semuanya keadaan baik. Ya, semuanya keadaan baik, saya berdiri ya pas di meja yang besar di sana. Ternyata tanpa sadar calonnya Anto ada di sebelah kanan saya ya, tanpa ya sengaja mungkin ibu gembalanya dari Lydia Sari spontan saja, toh ini dia calonnya Lydia Sari, tunjuk saya saja. Saya kaget, takut tersinggung dengan Lydia Sari. Saya langsung rapikan kacamata saya dan rambut saya seperti ini. Langsung Lydia Sari kata, bukan, ini gembalanya ya. Oh, langsung saat itu saya, akhirnya saya sedikit tenang ya. Takutnya dia malu karena banyak orang katakan, oh dia calonnya ya. Dia belum tahu saudara Anto masih di keadaan di dalam mobil ya, belum turun karena ada acara yang lanjut keduanya ya, ada surprise sendiri ya pada saat itu ya. Saat itu langsung ibu gembalanya saat itu dikatakan, Pak titip dia ya, jaga dia seperti itu ya. Ternyata perkataan ini kedua kalinya diucapkan pada saat pesta. Dia ketemu saya, dikatakan, Pak ini Bapak Gembala, dia Bapak Pendeta maksud saya. Dia katakan, Pak titip dia ya, lindungi dia, jaga dia, karena dia ini dari anak sekolah minggu sampai besar ada dengan saya ya. Saya inginkan ya Bapak menjaganya ya. Sebelum kata yang ketiga kalinya saya baru tahu, baru sadar. Ya izinkan saya bergeser sedikit, saya katakan seperti ini. Ada lagu yang pernah saudara dengar ya, ku titipkan dia, pernah dengar gitu, lanjutkan perjuanganku untuknya, pernah ya? Ya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya, kan ku ikhlaskan dia. Stop, itu kata-kata yang bagusnya di situ aja ya. Selanjutnya bahaya ya. Ya ini pesan ini ternyata saya tangkap, saya sampaikan kepada, tentunya bukan ke Lydia Sari aja, ke Anto. Wah, saya tahu Anto ternyata dipercayakan sama Tuhan untuk menjaganya, melindunginya, merawatnya, membahagiakannya seperti itu ya. Sesuai dengan harapan ibu gembalanya daripada Lydia Sari itu. Tentunya Bapak Gembala pun tempat itu punya perkataan yang sama ya, jaga dia, lindungi dia seperti engkau sudah istilahnya sudah dipelihara orang tuamu, coba berikan kasihnya. Maka itu suatu kepercayaan, kita tahu di sana Tuhan berikan juga saudara ya. Nah di sini kita lihat tentang kata menunjukkan, mengarahkan. Kadang-kadang kita nggak mau diarahkan Tuhan, ditunjukkan Tuhan. Saya katakan kepada Anto ya, itu udah beberapa kali ya Anto 1, 2, 3, 4 dia kenalkan kepada saya, Cek bagaimana menurut Cek? Baik, tapi mamanya enggak juga, enggak setuju. Kata mamanya baik, tapi saya ragu. Ya akhirnya selalu katakan saat itu, ya bukannya putus baru perkenalan. Ya akhirnya ya udah bukan jodohnya, tapi Anto tetap setia, ya tetap mau mendengar firman Tuhan, mau ditunjukkan, diarahkan. Siapa sangka si Anto di tempatnya di Sewan bisa ketemu di mana? Daerah mana? Gunung Sindur, jauh kan? Gak mungkin di tempat yang di sana gak ada wanitanya yang banyak. Tapi Tuhan berikan yang terbaik, dia tunjukkan, mengarahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Yo saudara ingat-ingat, pasangan saudara berasal dari mana? Ya, dari daerah yang tidak saudara kenal mungkin, daerahnya jauh seperti itu. Ya, Tuhan berikan saudara. Ya,
jodoh saya, tapi Tuhan mungkin belum kasih. Tapi Tuhan arahkan nanti nyatakan. Ya makanya setia sama Tuhan. Seringkali kita pernah dengar kata seperti ini ya. Gunung tinggikanku daki. Wah hebat. Lautan kanku seberangi. Ada yang ketiga ya. Gereja Citra Raya akan ku lewati. Nah ini yang salah saudara ya. Gunung tinggi akan ku daki ya. Lautan ku seberangi. Gereja akan ku lewati. Gak ada di dalam saudara maksud saya. Hati-hati anak muda ya. Kuncinya di sini harus dekat sama Tuhan. Jangan sampai melewati tentang ibadahmu kepada Tuhan. Jangan sampai saudara melewati tentang pelayanan kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa menunjukkan, bagaimana Tuhan akan mengarahkan sampai dengan menentukan kalau saudara-saudara sendiri tidak mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama kita lihat salah tentang mengarahkan, menentukan, Tuhan menunjukkannya. Saya percaya saudara bisa introspeksi apa sih yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah Tuhan berikan sampai saya merasa saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan dalam pekerjaan kah, dalam bisnis kah, syukuri saudara. Ya, saudara nikmati. Ya, mungkin sekarang lagi hangat-hangatnya ya, sampai istri saya heboh di rumah ya tentang kejadian yang saat ini viral ya, sampai nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup telinga juga, kabar itu terus ya di mana-mana kita akan dengar. Termasuk istri saya cukup heboh, dia waktu saya buka pintu baru pulang dia langsung cegat saya, dia cerita, wah saya baru tahu ceritanya kejadian di sana itu yang di Jakarta ternyata seperti ini. Dia bilang tata ya, dia katakan ini seperti jelas sekali nih. Yang saya bilang dalam hati, saya belum sampai kamu cerita, saya dengerin aja deh. Ya, saya belum sempat buka sepatu, belum sempat buka ya baju seperti itu ya. Tapi dia saking semangatnya dia cerita ya, belum sempat juga dikasih air minum saat itu ya. Tapi dia semangatnya ternyata dia katakan seperti itu ceritanya. Ya, sampai saya juga diberitahukan ada hamba Tuhan ya saat saya hadir dalam acara komplia, hamba Tuhan pun cerita di sana ya, lihat kejadiannya, pelakunya orang Kristen ya, yang dieksekusi orang Kristen ya, pengacaranya pun orang Kristen, pembelanya pun orang Kristen. Itu sepertinya seperti apa? Ditontonan sampai teman saya, coba kamu baca kejadiannya, ceritanya sama yang saya barusan sebutkan ya. Apa maksudnya? Sedangkan kasih di dalam Kristus ada kasih, ada pengampunan. Kok bisa terjadi seperti saya yang gak enak? Itu yang berkata orang seberang. Ya, coba apa maksudnya? Jelas sekali. Ya, menunjukkan ceritanya. Ya pelakunya disebutkan namanya ini. Ya, yang ya istilahnya yang suka ke gereja. Ya, begitu pun yang dieksekusi pun ya sempat melayani juga di gereja. Wah, saya lihat wah ceritanya bagus. Tapi di balik ini kejadiannya cukup ya mencoreng. Ya, kebaikan Tuhan. Maka itu saudara kasih lakukan bukan berarti saudara dalam Tuhan kita akan aman-aman saja. Tentu tugas kita harus tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Maka itu izinkan Tuhan untuk menetapkan, ya, mengarahkan dan menentukan hidup kita. Saya percaya saudara bisa ada di gereja di tempat ini bukan mau saudara, bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sudah menunjukkan ternyata di tempat ini saudara Tuhan akan siapkan untuk ada berkat-berkat Tuhan, ada rencana-rencana Tuhan, ada karya-karya Tuhan dalam hidup saudara bisa nikmati di gereja ini. Amin. Jangan sampai saudara, saya nyesel, saya kok seperti ini ya, jauh-jauh dari sana ya. Mungkin saudara pikir ya, saya ini bisa ke gereja karena saya punya kendaraan yang baik. Saya bisa ke gereja karena tempat tinggal saya nggak jauh dari lokasi ini ya. Bukan itu saudara. Bisa banyak orang ada gereja belum bisa, walaupun rumahnya dekat gereja belum tentu dia bisa ke gereja. Tapi saudara jauh maupun dekat, saudara punya kerinduan yang sama dan disitulah ada kehendak Tuhan. Amin. Oke, saudara yang kedua kita lihat di sini ya, di mana untuk kita menyingkapi tentang bangkit bersama Tuhan, saudara harus tahu bahwa seperti Yeremia bahwa kita ini nggak bisa menentukan saya akan kuat di dalam Tuhan, saya akan bangkit bersama Tuhan. Ya. Kalau saudara lihat dalam kebenaran firman Tuhan Amsal 24 ayat 16 di sana dikatakan ya, sebab 7 kali orang percaya jatuh, orang benar jatuh, tapi ia akan bangun kembali. Sebab 7 kali orang percaya kan jatuh, tapi dia akan bangun kembali, dia akan bangkit kembali. Artinya ya di saat itu Amsal tahu ya,
pada saat orang percaya, pada saat orang bertobat datang kepada Tuhan, bukan berarti dia dalam jurang. Banyak tantangannya. Ya, banyak tantangannya. Ya, salah satunya saya berpikir waktu itu saya sekolah minggu ya, suatu gereja ya masih ya maksudnya masih anak-anak seperti itu ya. Tapi saya punya kepikiran kok saya seperti ini. Saya datang sama Tuhan setiap Natal saya akan sakit. Ya, ternyata saya baru sadar itu berapa kali Natal, 3 kali sekolah minggu ya perayaan Natal, saya berpikir kok setiap Desember saya sakit, kenapa ya? Setiap Desember saya sakit. Ya sampai acara ya katakan drama saya nggak tampil. Ada yang pernah saya drama nggak ikut sampai selesai. Ya sampai saya tampil, sempat saya tampil, tapi ada fotonya saya kurus banget saya. Ya kurus karena saya sedang sakit. Sampai saat itu saya ya udah percaya sama Tuhan, kayaknya saya hilang lagi. Ya karena nggak didukung orang tua juga. Ya karena saya baru sendiri saat itu. Ya beberapa tahun hilang. Ya sampai saya ikut, maksudnya pada usia remaja. Kita lihat di sini, saya diizinkan meninggalkan gereja sekolah minggu saat itu. Ya, saya rasa saya pasti bisa yang tua, tapi toh ternyata saya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Saya beringat firman Tuhan, 7 kali orang benar akan jatuh, namun dia akan bangkit kembali. Ya, maka itu saudara, kalau saudara merasa pernah mengalami, istilahnya jatuh dalam dosa, mungkin saudara pernah ditegur sama Tuhan, saudara cepat ingat, oh ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan sedang menetapkan saya untuk diposisikan di tempat yang Tuhan siapkan. Ya, kita akan lihat yang kedua tentang pengertian menetapkan. Ya, menetapkan berarti memegang tangan Tuhan atau menuntun. Ya, tidak cukup hanya memegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan juga akan memegang tangan kita. Izinkan Tuhan akan memegang tangan kita. Seringkali kita yang berusaha pegang tangan Tuhan. Ya. Kalau kita punya orang tua, kita akan, "Pak, pegang tangan saya, Ma, pegang tangan saya." Ya, dia akan kuat pegang tangan kita. Tapi kalau sebaliknya, kita pegang tangan yang besar itu, mungkin kita nggak sampai klek seperti ini, mungkin setengah. Sudah belum tentu pada saat ada kerikil kita akan pleset, kita akan jatuh. Ya, tapi kalau orang tua yang pegang tangan kita yang besar tangannya, pasti dia pada saat kita istilahnya keserimpet bahasa seperti ini, dia akan pegang dengan kuat, tidak akan jatuh tergeletak. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Ya, itu janji Tuhan. Mazmur katakan seperti itu. Ya, Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh. Dia akan angkat kita. Makanya jangan sampai kita mau berusaha pegang tangan Tuhan, tapi izinkan Tuhan memegang tangan kita. Izinkan Tuhan memegang hidup kita, yang mengendalikan hidup kita. Ya, kalau Tuhan diizinkan, maka dia akan berkuasa menjaga hidupmu. Ya, Tuhan akan lindungi engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menuntun engkau sehingga saudara merasa, oh saya berada dalam perlindungan Tuhan. Oh ternyata Tuhan selalu menjaga saya, melindungi saya. Seperti itu. Ya, saudara akan mengalami. Mungkin orang lain yang melakukan bisnisnya dengan cara yang curang seperti itu, tapi saudara dijaga, jauhkan. Ya namanya katakan ya istilahnya sikut-sikutan teman. Ya katakan yang suka cari muka, bukannya ada dia cari muka dengan pimpinan ya, itu bahaya. Tapi orang Kristen nggak boleh seperti itu. Ya kerja dengan baik. Ya jangan sampai menjatuhkan teman, memfitnah teman seperti itu. Oh dia kerjanya curang, oh dia kerjanya kurang baik, oh dia jahat seperti ini ya. Saudara kita kalau pimpinan, otomatis pimpinan dengan saudara dipuji, saudara diangkat, dia akhirnya dilengsarkan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu jalannya. Ya itu saudara hati-hati. Ya saudara kasih dalam Tuhan. Ya bukan banyak pikiran orang berkata seperti ini. Kalau itu kita punya kedudukan udah enak, punya pangkat, punya selebihnya itu udah enak. Ya, sepertinya kayaknya udah nyaman. Ternyata nggak seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat cerita yang tadi saya sedikit singgung, tapi nggak saya sebutkan institusinya dari mana. Tapi kita lihat orang yang punya pangkat, kedudukan, dihargai orang banyak, bukan berarti dia akan nyaman, tidak. Ya banyak tantangan. Ya, makanya tantangannya kita tahu yang orang hidup katakan kalau pria, wanita, tantangannya 3. Tata, harta, dan wanita.
Bagaimana tata? Dia mencari seperti apa? Dia bagaimana mencari hartanya? Ya seperti bagaimana pada saat dia udah punya pendamping hidup? Kayaknya wah, ya kesannya kurang cukup seperti itu. Kejadian yang kemarin itu kejadiannya ternyata ada tak yang lain, ada mungkin bahasa wanita yang lain seperti itu. Kita nggak menuduhnya, hanya pengadilan menentukan. Tapi kita lihat banyak yang udah seliburan di sana ada seperti ini. Masalah kedudukan, pangkat udah hebat sebenarnya. Ya, sampai dikatakan punya mobil itu ya bukan hanya ratusan juta, di atas 1 eman dia punya. Apakah itu udah harus disyukuri? Seharusnya sebagai orang percaya, apalagi dia orang Kristen harus bersyukur. Ya. Akhirnya apa? Dia mengakui kesalahannya. Mungkin pepatah udah katakan seperti pelanjur nggak sudah jadi bulu. Ya, dilepas semua, disingkirkan, dijauhkan. Bye-bye saudara. Tapi saya percaya orang benar kalau dia bertobat dia akan dipulihkan sama Tuhan. Amin. Ya makanya Tuhan kita berdoa, kita percaya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan akan tetapkan. Benar-benar Tuhan mengarahkan dan menentukan. Yang penting percaya dan bertobat sungguh-sungguh. Yang ketiga kita akan lihat tentang menetapkan di sini. Ya, Yeremia katakan manusia tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Tuhan ya menginginkan kita mengingat ya, ternyata menetapkan berarti menggendong, mengangkat. Kita lihat dalam Mazmur 46 ayat yang 4. Sampai masa tua aku tetap dia. Ya, sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Saudara, tahu nggak Tuhan sampai saat ini tetap memperhatikan kita, menjaga kita, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, usia remaja sampai muda, ya kaum muda sampai orang tua, manula, Tuhan akan jaga itu. Ya, Tuhan lindungi. Saya menyaksikan orang tua saya sampai detik ini dia selalu Tuhan pelihara dia, Tuhan jaga dia. Ya, satu hari ya dia mengalami hal ya secara manusia ini cukup yang wajar. Kendaraannya rusak. Ya, usia papa saya itu udah usianya udah 77 ya, tapi masih kendaraan ke gereja masih dia pakai ya. Akhirnya satu hari kendaraan motornya itu rusak. Ya, ternyata rusaknya ini nggak cukup makan 100-200 ribuan. Dikata, besar banget, parah banget rusaknya, stres ternyata. Saya baru tahu ya, pada saat itu dia, mama saya baru kemarin cerita ya, buang-buang air tengah malam jam 3 udah dini hari ya, jam 3 dia buang-buang air. Itu papa kamu buang-buang air. Ternyata dia mikirin sebelum nggak bisa tidur, ternyata pengaruh stres saudara. Ya, biasanya uang sekian itu cukup, ternyata harus keluarkan uang banyak. Tapi posisinya nggak punya uang saat itu. Ya, kendaraan diperbaiki sudah dibawa ke bengkel. Ya, jadi dia bingung. Mama saya cerita, saya baru ya ternyata papa saya mengalami stres, artinya ya dia mikirin nggak ada punya uang untuk tebus itu kendaraan. Ya, gimana nanti dia ditagih. Jadi dia mikirin sampai dia reaksi dari perutnya, buang-buang air. Salah satu akibat stres selain sakit kepala, yang timbul itu larinya bagian yang lain. Buang-buang air seperti itu pengaruh juga. Selain dia masuk angin, tapi juga akibat pengaruh stres. Bahwa saya saat itu saya katakan, wah saya tahu ini. Mas saya berkata, Mama tenang ya, kasih Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Ya, sehingga papa saya sedikit tenang wajahnya saat itu waktu saya kunjungi kemarin. Seharusnya saya nggak ke tempat situ, ada ke tempat lain, tapi Tuhan gerakkan datang. Ya, hari saat itu akhirnya saya berjumpa. Ya, baru kemarin saya ketemu, tapi hari ketemu lagi. Ya, beberapa hari kemudian dengan orang tua saya. Ya, akhirnya saya teguhkan dia. Ya, percaya Pak. Tuhan akan berkati. Ya, sampai detik ini Bapak akan Tuhan pelihara. Tuhan lindungi Bapak. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, sampai putih rambutmu aku tetap dia. Aku akan menggendong kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan. Tuhan hanya menuntun, izinkan Tuhan. Pada saat saudara lemah, ya mungkin tidak berdaya, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan menggendong engkau, dalam arti Tuhan selalu dekat dengan engkau. Ya, dekatnya mungkin kata-kata yang baik, bisikan-bisikan, ya panggilan-panggilan, yang jangan kerasan hati kita. Kalau Tuhan tegur melalui firman Tuhan, artinya Tuhan memberkati kita. Ya, kadang-kadang orang berkata, kok firman Tuhan tegur saya keras banget, kok pendeta itu menyinggung saya. Akhirnya tersinggung, saudara keluar dari gereja, saudara tinggalkan Tuhan. Apakah itu Tuhan inginkan?
Ya, apakah itu yang namanya diberkati Tuhan? Enggak, saudara. Malah saudara lari daripada tuntunan Tuhan. Malah saudara menjauhkan ya hidup saudara dari Tuhan, kasih Tuhan. Ya, saudara harus percaya bahwa Tuhan mengasihi, menggendong saudara. Ya, mungkin bicaranya lebih pelan. Saya kasih tutup dengan satu cerita ya. Saya waktu kecil ya diajarkan berhitung oleh papa saya dengan adik saya berdua sebelum masuk sekolah SD saat itu ya, diajarkan itu dengan melalui dia yang dipatah-patahkan, kalau jumlahnya kalau nggak salah 100 batang kecil segini diikat karet ya. Saya sudah hitung 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Bapak saya dengerin ya. Tapi pada saat saya salah ternyata bukannya 31, saya sebutkan 32, tangannya dengan cepat plak ke pipi saya. Ulangi lagi kamu dari awal ya. Sekali saya masih tahan nggak nangis. Tapi pas saat hitung kayaknya udah kepikiran pusing juga. Pas 50 berubah lagi salah gitu, dia pukul lagi, nangis lagi. Gantian adik saya, coba kamu hitung juga. Karena selisihnya hanya setahun, diajarin bersama. Itu baru berhitung saja, belum membacanya saudara. Ya, dia pukul saya. Ya seperti itu membuat saya nangis. Pas sudah nangis berdua-dua dia tinggal seperti itu. Tapi pas waktu dia besar, pada saat saya udah besar menikah, kesannya saya mendapatkan bapak saya membalas, maksudnya istilahnya menebus kesalahannya. Dia selalu kasih saya, ya saya udah berkeluarga, berumah tangga, tapi dia selalu kasih makanan tiap pagi. Sedangkan istri saya udah masak seperti itu, tapi dia udah bawa nih, ayo makan. Ya, itu suka bubur, kadang-kadang dia bawa ke rumah dia beliin ya pagi hari waktu saya belum berangkat kerja, atau juga ya ketupat ya, pokoknya diganti-ganti. Selanjutnya suka bawa kue ya, kue yang namanya kue terigu yang atasnya merah, itu selalu bawa tiap hari. Begitupun bacang tiap hari, sampai teman saya pasti nih suruh dibawa bacang ya. Dia tahu ya, sampai kebiasaan saya bawa bacang ya di kantong saya, di kantong celana atau tas kecil saya. Dia bilang ini kok pasti bawa bacang ya. Pak udah pak ya, tapi ya dia bilang pengen kasih makan. Udah pak, apa udah baik sama saya ya, itu juga udah bawa makanan, saya udah makan juga, udah kenyang ya. Tapi dia pengen membalas kebaikan seperti itu ya. Mungkin dia ingat dulu saya pernah pukul anak ini ya, dia pukul sampai nangis, dia hanya membalas, ingin menebus kesalahan seperti itu. Udah pak, udah yang lama-lama udah saya udah tahu papa saya ya, udah nggak seperti dulu lagi seperti itu ya. Itu yang saya ingatkan. Udah kayaknya dia gimana dari muka wajahnya seperti itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, ternyata Tuhan ajarkan kepada kita. Seringkali kita ditegur, bukannya kadang-kadang lembut ya, kadang-kadang perlu keras seperti itu. Dia kayak seperti orang tua mengajar kita, mendidik kita. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita saudara. Yang penting kita mau dituntun Tuhan, mau ditetapkan langkah-langkah kita ya. Maka itu kalau kita bisa hadir di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan menetapkan, menuntun kita untuk kita bisa mendapatkan rencana Tuhan lebih baik lagi, lebih jauh lagi ya. Saya percaya Tuhan akan berkati kita. Maka itu bangkit di dalam Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, walaupun tantangannya seperti apa, rintangan seperti apa, kita percaya di balik itu semua Tuhan akan berkati kita, dan kita percaya Tuhan. Terima kasih, saya baru tahu rencana begitu indah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, biar semuanya jemaat Tuhan kasihi, selalu Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi. Baik, kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam penghujung bulan Agustus ini, di mana kami punya tema yang baik, yang sudah diberkati oleh Engkau dari minggu pertama, kedua, ketiga, di mana bangkit bersama Tuhan, dan kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar akan jatuh, namun bangkit kembali. Saya percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menetapkan langkah-langkah kami. Kami mau Tuhan, Engkau sendiri akan menuntut kami Tuhan, dan diarahkan oleh Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami mengizinkan tangan Engkau mengangkat kami, memegang tangan kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Kami akan tetap berada dalam kasih Engkau Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, mungkin selama ini kami memegang tangan Engkau, kami tidak mengizinkan Engkau memegang tangan kami Tuhan. Tapi seringkali kami melepaskannya, seringkali kami meninggalkannya Tuhan. Seringkali kami tidak mendengar suara Engkau Tuhan Yesus. Walaupun Engkau memanggil nama kami Tuhan, manggil nama kami pribadi lepas pribadi, tapi kami percaya Tuhan, kesempatan siang hari ini
Kami diberitahukan Engkau sendiri Allah yang menetapkan langkah kami Tuhan. Karena manusia tidak bisa menentukan langkahnya, tidak bisa menetapkan jalannya, tapi Engkau sendiri Allah yang baik akan menetapkan langkah kami Tuhan. Sesuai dengan firman Engkau dalam Mazmur 37, di mana Engkau berkata, tiap langkahku diatur oleh Engkau Tuhan. Pada saat kami jatuh tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Engkau akan mengangkat kami. Berkati setiap pribadi, lepas pribadi, baik mereka sebagai suami, mungkin mereka sebagai istri, mungkin mereka sebagai pasangan-pasangan yang sudah Kau tentukan Tuhan. Pelihara mereka, ingatkan mereka Tuhan, bahwa Engkau sampai saat ini sungguh-sungguh mengasihi mereka, sungguh-sungguh peduli atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau sudah tentukan kami yang lain lebih setia lagi. Bila kami ditentukan untuk berjemaat di tempat ini lebih setia lagi Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Ampuni Tuhan apabila kami berpikir salah, bertindak salah dalam langkah ataupun menentukan langkah kami. Saya berkata kami punya keinginan sendiri. Mulai saat ini Tuhan, kami berkata jadilah kehendak-Mu, tuntunlah sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pribadi yang hadir Engkau telah memberkati mereka. Kau memberikan kekuatan kepada mereka, Kau ingatkan kepada mereka untuk mereka tetap setia di dalam Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu telah setia atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang melanjutkan. Shalom. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Rudi Martinus yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan, terus kita bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Tema bulan September gereja kita adalah Good Life, Healthy Life. Hidup yang baik, hidup yang sehat. Di mana dengan tema ini bertujuan kita merindukan memiliki hidup yang baik dan sehat berdasarkan firman Tuhan. Di mana ini didasari dengan surat 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Seraya kita saling memedulikan satu dengan yang lain dalam keluarga GSC Citaraya dan mendoakan biar Tuhan akan memberkati Bapak sekalian. Puji Tuhan. Marilah kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, sekaligus memberikan persembahan syukur. Nanti saya mengundang Ibu Yena dan Saudara kita bisa mengedarkan persembahan, dan saat persembahan diedarkan nanti Ibu Ayah akan menyampaikan kegiatan sepekan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar semua kami belajar memberi dengan penuh sukacita, dan pasti kami akan diberkati oleh Tuhan sehingga persembahan yang ada akan dikelola dengan baik untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih atas firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Rudi Martinus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang kita akan bersama-sama mengikutinya. Yang pertama adalah ada kegiatan sepekan Selasa sampai dengan Kamis 10 Agustus sampai dengan 1 September. Ada komunitas pastoral online ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa atau ada berita-berita apa, bisa menghubungi melalui telepon yang ada di dalam grup ya. Bapak Gembala Sidang di situ juga ada. Jumat ada latihan pujian musik, dan juga di situ akan dilanjutkan dengan
doa bersama. Jadi buat Bapak Ibu yang membutuhkan doa boleh hadir di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Mari kita bersatu bersama-sama berdoa buat bangsa negara kita. Di Warta Online sudah ada pembacaan firman Tuhan setiap harinya. Yuk bersama-sama kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari buka setiap ayat-ayatnya setiap hari sehingga Bapak Ibu bisa bertumbuh di dalamnya. Selanjutnya yang bertugas untuk melayani minggu depan, Bapak Ibu bisa baca dan di sana ada perjamuan kudus pada minggu pertama pada bulan depan. Jadi persiapkan hati, persiapkan pikiran kita. Kita mau tujukan buat perjamuan kudus sehingga kita bisa fokus di ibadah minggu depan. Dan juga ibadah pertama jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10. Dan lalu akan dibarengi dengan ibadah anak jam 9 pagi di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak diharapkan untuk mengantarkan terlebih dahulu anaknya jam 9 pagi di tempat ini untuk ibadah. Kalau Bapak Ibu ada mau ibadah di jam kedua jam 10 sehingga anak-anak juga bisa beribadah di tempat ini. Tetap dukung dalam renovasi gereja kita, masih dalam proyek untuk proyek pembenaran atau renovasi kamar mandi di bawah, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sana, maaf ada berantakan. Supaya nyaman dan enak nantinya, yuk dukung doa, dana, tenaga. Kita mau berdoa bersama sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah mau bersama-sama untuk mendukung dalam proyek pembangunan gereja di tempat ini, sehingga masih dalam proses, ya. Semuanya masih dalam proses sehingga tetap dukung di dalamnya. Yang selanjutnya adalah diumumkan tentang gathering Natal kita, ya. Desember kita akan ibadah Natal keluar, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya anjurkan untuk mulai menabung setiap minggunya. Mungkin menabungnya itu berapa harus banyak kok, ya, secukupnya untuk diri sendiri gitu ya. Yang anak-anak muda, ya, yang anak-anak muda juga boleh nabung. Mereka juga udah punya uang jajan pastinya. Uang jajannya ingat jangan dipakai buat beli pulsa terus, ya, tapi nabung, yuk nabung, ya. Misalnya jangan beli paket mulu. Nah, beli paket berapa duit? 50.000 ya satu minggu, ya. Mungkin, ya, jangan beli paket mulu, beli paket bisa, nabung kagak bisa gitu, ya. Nah, ayo nabung sehari misalnya sisain 5.000 goceng gitu, ya. Nah, nanti dititipin ke Tante Ria atau Tante Indi, ya, yang anak-anak muda, ya, bisa nabung seminggu 50.000, luar biasa gitu, ya, sehingga family gathering ini bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Terima kasih banyak atas persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan misi yang disampaikan dalam 1 bulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami mengundang kita semua berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Kami bangun jika besar bersyukur kepada Tuhan di penghujung ibadah kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bersyafaat untuk Indonesia, untuk Banten, Tangerang.
Kiranya hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan turunkan. Jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja kami tempat ini. Biar Tuhan akan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, dari anak-anak kecil, orang dewasa hingga yang lanjut usia. Maka kami berdoa menyerahkan untuk bagian dari keluarga kami, gereja di Mantala, Citala yang mengalami sakit, baik anak Deon, Ibu Meliana, Angel, dalam tangan kuasa-Mu, nyatukan hati kami berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur darah Yesus menjadi sehat kembali. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, yang sedang membutuhkan tempat tinggal, yang sedang membutuhkan Tuhan secara khusus nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Juga program pembangunan renovasi tahap kedua ini yang sedang berlanjut, biar Tuhan akan campur tangan, Tuhan tolong. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan menyertai kami di perjalanan dengan tiba di rumah dengan selamat. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera-Nya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekali hari ini, hingga Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Kami katakan bersama dengan penuh sukacita, amin. Haleluya.